Nah, ini adalah salah satu UMKM yaitu Dimsum Prasmanan Beda Berkendi yang sudah sukses dan memiliki berbagai banyak cabang untuk area Demak dan akan menjadi topik wawancara kali ini bersama dengan Ibu Rati sebagai pemilik usahanya. Nanti kita akan membahas bagaimana cara awal untuk membuka usaha, apa saja motivasi dalam membuka usaha dan apa strategi yang dilakukan ketika usaha kita sedang down ataupun tidak berjalan dengan lancar. Nantikan untuk video selanjutnya akan kita bahas di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeni Fitria. Saya dengan NIM belakang 283. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu pelaku usaha UMKM yang sukses dan sudah memiliki 2 cabang dan mungkin sekarang akan membuka 1 cabang baru dengan kuliner yang berbeda. Nah, di sini sebelumnya yang terhormat Ibu Resmita sebagai pengampu dosen mata kuliah kreativitas dan berpikir kritis. Nah, topik kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara menjalankan usaha agar usaha kita itu terus berkembang dan juga sukses. Selain itu, kita juga akan bertanya langsung kepada salah satu pelaku UMKM yang akan kita wawancarai tentang bagaimana sih strategi yang perlu kita siapkan untuk membuka usaha bagi para pemula dan untuk memulai usaha dan apa saja yang perlu kita lakukan agar usaha kita tuh terus berjalan seiring berkembangnya waktu dan tetap konsisten. Nah, kita akan langsung wawancarainya. Di sini saya bersama dengan Ibu Rati sebagai salah satu pelaku usaha UMKM yang akan saya wawancarai hari ini. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai usaha Dimsum Prasmanannya. Untuk yang pertama kita akan mulai dengan kapan Ibu menjalankan usaha Dimsum Prasmanan ini? Oh iya, saya menjalankan usaha Dimsum Prasmanan ini sejak tanggal 15 Januari 2023. Selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan kita, yaitu apa sih motivasi yang Ibu motivasi yang menjadi motivasi Ibu itu ketika menjalankan usaha tersebut? Motivasi saya itu berjualan karena itu pertama itu hobi. Karena hobi itu saya ingin menerapkan sambil mendapatkan keuntungan, makanya saya berusaha untuk berjualan saja. Oke, kita lanjut pertanyaan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dalam berbisnis nih Bu, pasti kan ada naik turunnya nih. Lalu bagaimana strategi yang mungkin Ibu lakukan dalam mengatasi situasi ketika penjualan itu sedang turun? Ya, namanya orang berbisnis itu pasti ada top and down-nya juga ya. Kalau saat kita lagi di siklus down itu, yang pertama tuh harus tetap sabar, tenang, terus jangan mudah putus asa. Yang paling penting tuh poinnya kita selalu menciptakan inovasi yang baru. Untuk menciptakan inovasi yang baru kita bisa memberikan produk-produk baru yang bisa kita launchingkan supaya kita tetap tidak membosankan produk kita, tetap menjaga kualitasnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana langkah atau strategi yang Ibu lakukan ketika memulai usaha ini? Apa saja yang harus diperhatikan ketika mungkin seorang pemula itu mau menjalankan atau membuka usaha? Yang paling penting itu tempat. Menurut saya, poin penting kita sebagai pebisnis itu tempat yang paling penting untuk melakukan sebuah usaha. Kalaupun bisnis kita itu udah dapat nama tapi tempatnya itu tidak strategis, menurut saya itu tidak bisa sejalan. Jadi harus yang paling penting itu tempat dulu, baru kita niat langsung menciptakan usaha apa yang harus kita ingin mulai, seperti itu. Nah, kita akan lanjut untuk pertanyaan yang kelima atau selanjutnya, itu bagaimana strategi yang Ibu lakukan agar usaha ini terus berjalan kan
mungkin kalau untuk kuliner makanan atau usaha dimsum prasmanan ini kan banyak nih pesaingnya. Terus bagaimana mungkin strategi Ibu untuk memikat para pelanggan agar bisnisnya itu terus berjalan? Salah satu strategi marketingnya yaitu ya sering mengadakan promo, terus sering mengadakan kayak marketing kecil-kecilan, seperti kayak kita kadang jualan di bazar Bukalapak yang dadakan kayak gitu. Terus ya kasih inovasi makanan jajanan yang baru-baru yang lagi viral-viral seperti tersebut lah, biar sering dikenal oleh masyarakat. Nah, coba berikan satu tips untuk orang-orang nih yang baru mau mulai usaha atau untuk pemula agar mungkin bisa memotivasi mereka juga untuk membuka usaha. Oke, buat kalian teman-teman yang ada di luar sana yang ingin memulai usaha, yang pertama tuh harus konsisten, terus harus sabar, telaten. Apapun bentuk usaha kalian, mau besar kecil, kalau kalian nggak sabar, nggak telaten, nggak semangat, pasti namanya usaha ada up and down-nya. Kalau misalnya lagi down, kalau kita nggak semangat, nggak telaten, pasti kita akan cepat gulung tikarnya. Makanya itu namanya jualan tuh harus telaten, harus sabar, harus tetap semangat. Apapun yang harus terjadi, kita harus menjalaninya. Yang penting itu jualan kita harus selalu menjaga kualitasnya dan selalu berbuat yang jujur dan jangan pernah merugikan orang lain. Itu aja sih saran dari saya. Terima kasih ya Ibu ya. Iya, sama-sama. Oke, sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu Rati yang tadi sudah kita wawancarai dan sudah bersedia untuk melakukan wawancara, sedikit wawancara untuk tugas kali ini. Untuk kesimpulan dari wawancara tadi adalah ketika kita memulai usaha, kita tetap harus semangat terlebih dahulu, karena semangat adalah kunci utama dalam kita menjalankan sebuah bisnis atau sebuah usaha. Walaupun ketika bisnis kita sedang down, sedang turun, atau tidak ada penjualan sama sekali, yang penting kita terus semangat, berinovasi atau berpikir kritis agar kita juga bisa menciptakan kreativitas yang lain agar mungkin bisa mengembangkan ide jualan kita, mengembangkan berbagai jenis makanan kita dan yang lainnya. Nah, selain itu juga tempat adalah salah satu untuk menentukan kita memulai bisnis adalah dengan menentukan tempat yang strategis itu yang paling penting untuk kita menjalankan usaha, agar mungkin usaha kita juga dikenal banyak orang dan mungkin tempatnya ramai agar penjualan kita pun tetap stabil. Udah cukup sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah dimsum prasmanan Beda Berkendi yang tadi sudah yang menjadi topik wawancara kali ini, dan tadi sudah kita wawancarai dengan pemiliknya, yaitu dengan Ibu Rati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk produknya. Ini dimsum yang terdiri dari berbagai varian, mulai dari original dan juga varian lainnya seperti sayur, nori, udang, ekado dan juga lainnya. Nah, di sini juga varian harganya juga bermacam-macam. Ini adalah cabang dari Bayangkara. Nah, untuk yang kedua ini adalah cabang dari Karangsari atau Karangtengah. Di sini juga sama untuk penjualannya. Dimsumnya juga dijual sama dengan harga yang tadi, dan juga variannya pun juga sama. Jadi cukup sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih untuk Ibu Resmita dan juga teman-teman.